Madinatus Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Innana ma'asyir sukanu iklim Aceh. Kami ini penduduk Aceh, balwa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat daulatil aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah, jilan ba'da jil. Sebenarnya yang bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Ini erat kaitannya dengan hubungan dengan negeri kita karena keimanan yang kemudian merekatkan ya dengan semangat akidah Islamiyah, semangat ukhuwah Islamiyah, menjadikan umat muslim yang ada di Timur Tengah dengan umat muslim yang ada di Nusantara Indonesia itu terjalin hubungan yang sangat erat. Aspirasi untuk mengembalikan khilafah, aspirasi untuk bisa menegakkan kembali khilafah itu terus bergelora. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organization, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, super powernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Nah itu kalau kita mau melihat situs-situs peninggalan bangunan yang dia itu masih ada hubungan dengan khilafah, itu di Batavia atau sekarang di Jakarta tempat kita berdiri sekarang tuh banyak, gitu, banyak tempat-tempat yang berhubungan dengan khilafah. Oh, contohnya gimana? Contohnya kalau kita main ke Tanah Abang, ya, kita main ke Tanah Abang, di situ ada satu bangunan yang sekarang menjadi museum tekstil, ya. Menjadi museum tekstil. Nah itu museum tekstil yang sekarang kita kenal hari ini, itu kan gedung Belanda tua tuh ya, gaya-gaya Perancis Timur Tengah gitu lah campuran. Itu ternyata dulu menjadi kantor untuk kedutaan besar Khilafah Utsmaniyah di Nusantara. Atau yang lain, misalkan di Tanah Abang juga ada Jamiat Khair, ya, ada gedung Jamiat Khair. Nah itu Jamiat Khair, kita kalau tahu belajar sejarah, itu merupakan salah satu perintis organisasi yang ada, organisasi modern yang ada di Nusantara. Semacam cap, begitu, cap kaligrafi yang dia itu memuat nama Khalifah Abdul Hamid As-Tsani Al-Utsmani, gitu. Utsmani Abdul Hamid kedua. Abdul Hamid kedua. Itu tuh rutin kalau pas Jumatan, rutin untuk membacakan nama Khalifah. Gitu. Dan masjid itu juga pernah direnovasi, dananya dari kantong Sultan Abdul Hamid kedua. Masya Allah. Kan mungkin selama ini kita mengenal narasi sejarah yang akhir-akhir ini berkembang, bahwasanya Aceh itu sudah menjalin hubungan dengan khilafah sejak zaman Utsmani, ya. Khilafah Utsmani di Turki, begitu. Tapi ternyata ada, ya, bahwasanya ada peninggalan, bahwasanya Aceh, ya, atau sebelum Aceh yaitu Sumatera Pasai, itu sudah menjalin hubungan dengan kekuasaan sebelum Utsmaniyah. Video ini disponsori oleh bukusip.com. Mau belanja buku Ustadz Felix? Ke bukusip.com aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Alhamdulillah teman-teman, sahabat ngaji cerdas, kita berjumpa lagi ya setelah sekian hari, seminggu atau lebih. Dan kali ini kita kembali kedatangan tamu yang spesial, tamu yang istimewa. Ini sahabat saya juga, lumayan dekat ya. Beberapa hari ini kita sama-sama ada base camp gitu sebut ya. Kita masya ya. Beliau adalah Bang Niko Pandawa. Bung Niko Pandawa adalah concern terhadap persoalan sejarah, dan beliau juga aktif di komunitas literasi Islam sebagai sejarawan. Nanti kita akan berbincang sedikit tentang penelitian atau bahasan yang mungkin sedang diteliti oleh beliau. Hari ini beberapa belakangan ini saya perhatikan antum sibuk betul gitu ya. Jadi ada yang diteliti. Kita mau tahu nih, apa sih penelitiannya tentang apa tuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, jadi kepada Bang Farid saya merasa terhormat ya karena sudah diundang oleh teman-teman ngaji cerdas ya untuk sedikit bincang tipis-tipis tentang sejarah Islam di negeri ini. Jadi ketika ditanya saya lagi meneliti apa, ya saat ini saya sedang fokus untuk meneliti sejarah relasi antara khilafah dengan wilayah Asia Tenggara, khususnya Nusantara. Begitu Bang. Ya, siap. Ya, penelitiannya makan waktu berapa lama nih? Sebelum masuk di kita cerita nanti. Jadi ini aslinya sih penelitian untuk tugas akhir di kuliah saya. Jadi saya ini kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ngambil jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Nah di situ ya saya mengambil tema penelitian tentang pasang surut pan-islamisme ya, pan-islamisme Khilafah Utsmaniyah di Hindia Belanda. Dari tahun 1882 sampai 1928 begitu. Jadi rentang waktunya apakah dari pan-islamisme tadi ataukah lebih jauh lagi rentang sejarahnya sampai? Kalau dalam penelitian saya di sini itu saya fokus mengkaji dari tahun 1800 sampai 1900. Oh, 1800 ya. Sampai 1900. Itu berarti saya mengkaji sejarah relasi khilafah Utsmaniyah di Turki dengan Hindia Belanda atau Nusantara yang itu terletak pada masa Sultan Abdul Hamid II sampai khilafah itu runtuh begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Dan itu saya dengar tuh penelitian atau tugas akhirnya tidak cukup 100-200 halaman ya. Kemarin kita diskusi berapa halaman kemarin? Bayar lah, adalah hampir 500 halaman. Masya Allah, kalau buku tuh setebal apa ya mungkin ya? Mungkin ada segini deh. Oh segitu. 500 halaman. Menarik pertanyaannya, why gitu? Mengapa antum kemudian menarik atau meneliti tentang khilafah atau relasi khilafah dengan Nusantara ya, secara singkatnya begitu. Mungkin bisa diceritakan. Nah, jadi kenapa saya itu tertarik untuk meneliti sejarah Islam ya, sejarah Islam di Nusantara dengan pusat kekuasaan Islam yang ada di Timur Tengah. Jadi kalau kita melihat narasi sejarah yang ada di sekolah kita selama ini, dari kita SD sampai SMA atau bahkan sampai kuliah nanti, itu tuh kita selalu disuguhi dengan narasi sejarah yang selalu mengedepankan narasi kebangsaan ya. Padahal Islam itu tidak disekat-sekat oleh kebangsaan yang satu saja gitu. Tapi Islam itu juga menaungi berbagai macam bangsa yang sebenarnya karena ikatan Islam itu mereka saling terhubung. Begitu. Nah, tapi karena kurikulum pendidikan kita mengedepankan kebangsaan ya, akhirnya tertutup tuh relasi-relasi antara kaum muslimin di Nusantara dengan kaum muslimin di luar Nusantara, sehingga itu memunculkan pemikiran di tengah kita bahwasanya wah, Islam di Indonesia ini tuh Islam yang tersendiri ya, Islam yang dia itu terpisah dengan pusatnya, sehingga kita ini punya corak Islam yang berbeda dengan Islam yang ada di luar Nusantara, karena akhirnya Islam kita ini
unik, beda dengan yang lain. Nah, ini kan punya tendensi untuk memecah kalau saya lihat begitu. Atau memisahkan gitu Memisahkan. sejarah Islam di Nusantara dengan sejarah pusat Islam secara keseluruhan. Padahal Islam itu merupakan agama yang menyatukan berbagai macam bangsa, sehingga tatkala umat manusia, ya, bangsa-bangsa yang ada di berbagai belahan bumi itu tatkala mereka memeluk Islam, maka mereka menjadi satu umat, begitu. Ya. Nah, itu yang saya pengen coba gali dari situ. Dari situ awal mulanya. Dan penelitian ini itu kan berarti kalau Nusantara tidak hanya di Pulau Jawa ya. Mungkin ada beberapa tempat yang antum kunjungi selama meneliti tentang relasi Islam dengan Nusantara. Ya. Jadi sebenarnya khusus untuk penelitian tugas akhir kuliah saya ini, saya itu hanya mengandalkan studi pustaka. Ya, saya berkeliling ke perpustakaan nasional, ya, yang ada di Medan Merdeka, yang ada di Salemba, itu nyari koran-koran kuno tuh. Habis itu juga ke perpustakaan Erasmus Huis yang ada di Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Di daerah mana tuh? Kuningan. Nah, itu buku bahasa Belanda semua, tapi asik juga kan. Mana ngerti tuh, ketika baca? Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Harus emang kalau di jurusan saya ini di UIN itu diajarin bahasa Belanda. Ada matkul ya, mata kuliah khusus. Nah, mata kuliah bahasa Belanda. Karena emang ya kita mau nggak mau kalau mau membaca sejarah Nusantara itu harus bisa bahasa Belanda juga. Karena banyak narasi fakta-fakta sejarah yang dia itu justru ditemuin oleh para sejarawan Belanda yang dulu itu penjajah kita. Ya, ini bukan berarti kita mau ngambil referensi dari Belanda dan menjadikan satu-satunya, enggak, tapi hanya sebagai pembanding. Begitu. Siap. Jadi selain dari buku ya tadi ya, materialnya, bahan referensinya, ada nggak antum mengunjungi suatu tempat begitu misalnya, khususnya dalam penelitian itu tadi ya? Sebenarnya gini ya, dalam penelitian saya di tugas akhir kuliah itu kan masa terbentangnya itu dari zaman Sultan Abdul Hamid sampai Khilafah runtuh. Berarti itu masa-masa akhir dong. Masa-masa akhir, dan kekuasaan Belanda di Jawa, di Nusantara itu udah mapan di Batavia. Nah, itu kalau kita mau melihat situs-situs peninggalan bangunan yang dia itu masih ada hubungan dengan khilafah, itu di Batavia atau sekarang Jakarta, tempat kita berdiri sekarang tuh banyak. Gitu. Banyak tempat-tempat yang berhubungan dengan khilafah. Contohnya gimana? Contohnya, kalau kita main ke Tanah Abang, ya. Kita main ke Tanah Abang, di situ ada satu bangunan yang sekarang menjadi museum tekstil, ya. Menjadi museum tekstil. Nah, itu museum tekstil yang sekarang kita kenal hari ini, itu kan gedung Belanda tua tuh ya, gaya-gaya Perancis Timur Tengah gitu lah campuran. Itu ternyata dulu menjadi kantor untuk Kedutaan Besar Khilafah Utsmaniyah di Nusantara, begitu. Ada kantor kedutaan, mungkin kayak kantor diplomat kalau zaman sekarang. Utusan, konsul gitu. Itu satu. Kemudian ada juga yang lain, misalkan di Tanah Abang juga ada Jamiat Khair, ya. Ada gedung Jamiat Khair. Nah, itu Jamiat Khair, kita kalau tahu belajar sejarah, itu merupakan salah satu perintis organisasi yang ada, organisasi modern yang ada di Nusantara. Begitu. Orang-orang Arab, orang-orang Muslim itu ada Tanah Abang, dan mereka tuh punya relasi kuat dengan Khilafah Utsmani. Itu misalkan. Itu ada lagi misalkan kalau kita main ke arah utara nih sekarang. Utara di mana? Jakarta Utara? Jakarta Utara. Jakarta Utara, Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok di daerah Luar Batang. Masjid Luar Batang. Yang waktu itu mau digusur, udah digusur bahkan ya. Nah, itu di Luar Batang itu kan ada masjid, ya, Masjid Luar Batang, dan dulu dia itu ternyata dipajang di atas pintunya itu sebuah lambang yang mengisyaratkan ini adalah punya hubungan dengan Khilafah Utsmani, yaitu lambang Tugro. Ya. Lambang Tugro. Tugro itu semacam semacam cap, begitu, cap kaligrafi yang dia itu memuat nama Khalifah Abdul Hamid As-Tsani Al-Utsmani, gitu. As-Tsani Abdul Hamid kedua. Abdul Hamid kedua. Jadi dapat
Cap stempel. Karena masjid luar Batang itu dulu itu tuh rutin kalau pas Jumatan rutin untuk membacakan nama khalifah gitu. Dan masjid itu juga pernah direnovasi, dananya dari kantong Sultan Abdul Hamid II. Masya Allah. Gitu. Itu periode Sultan Abdul Hamid II ketika berkuasa ya berarti kan? Masya Allah. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena itu disuruh dicopot sama Snok Hukonya. Oh, jadi sudah lama dicopot berarti? Udah dicopot, langsung dicopot gitu. Jadi emang dulu tuh respon pemerintah kolonial, penjajah itu tuh begitu keras. Begitu keras terhadap segala hubungan, segala perasaan yang mesra antara kaum muslimin di Nusantara dengan Khilafah Utsmaniyah. Begitu. Ini kalau kita bicara tempat, mungkin ini baru bicara Jakarta ya. Soalnya kalau kita relasi Islam dengan Nusantara secara komprehensif mungkin ya, yang kita kenal atau kita sering dengar kan adalah di Aceh ya. Aceh. Di Aceh, antum juga belum cerita tuh. Pengalaman mungkin pernah di Aceh, itu bisa diceritakan. Oke, itu kan yang tadi saya cerita panjang lebar itu tentang pengalaman saya nulis tugas akhir kuliah. Betul. Ya. Nulis skripsi gitu. Nah, beberapa saat kemudian saya kemudian mendapatkan sebuah tawaran untuk mengkaji kembali sejarah relasi khilafah dengan Nusantara dalam bentuk sebuah film dokumenter. Film dokumenter. Belum tayang ya? Belum tayang dan akan tayang insya Allah. Baru udah selesai. Insya Allah udah selesai. Tinggal nunggu momen buat main. Ya. Gimana tuh? Di situ alhamdulillah ya saya mendapat kesempatan untuk keliling Indonesia gitu. Keliling Indonesia dan pergi ke tempat-tempat yang mempunyai hubungan ya atau mempunyai jejak ya, jejak khilafah gitu. Nah, akhirnya saya pergi ke Jawa, di Pulau Jawa itu saya pergi ke Cirebon, Bandung, habis itu ke daerah-daerah Jogja ya, Yogyakarta, Semarang, pokoknya Jogja keliling tuh, ke Surakarta, Solo. Nah, itu di Jawa. Kemudian saya juga ke Malaysia ke KL, Kuala Lumpur. Dan ada jejak juga khilafah. Ada juga di KL. Kemudian lanjut ke Aceh. Gitu. Ya. Nah, itu memang salah satu pengalaman yang paling saya tidak bisa dilupakan itu di Aceh. Di Aceh. Karena kenapa tuh? Luar biasa sekali lah ya. Pemandangannya luar biasa. Pemandangannya. Dan jejak atau situs-situs tempatnya juga beberapa titik mungkin banyak ya, nggak cuma satu atau gimana? Bejibun. Kalau Bejibun berarti lebih dari 2. Wah, banyak sekali lah. Nah, jadi di film itu saya itu tuh kalau tadi kan di tugas akhir kuliah tuh masa akhir khilafah lah ya taruh. Ya. Nah, kalau di film ini saya tuh mengkaji sejarah khilafah dan Nusantara itu dari zaman Khulafaur Rasyidin. Masya Allah. Dari zaman lagi, tentang waktunya, time periodnya. Dari tahun 1600-an sampai 1924. 1300 tahun. Dari mulai berapa? 1600 tahun 600-an. Tahun 650-an. Sampai kemudian khilafah itu runtuh ya, Utsmani 1924. Nah, itu kan panjang. Ini jadi pertanyaan besar karena banyak versi ya, banyak versi sejarah tentang bagaimana awal mula Islam masuk di Indonesia, gitu kan. Nah, kalau dari sisi atau penelitian antum ini selama ini bisa diceritakan nggak versinya gimana? Apa dari segi film ini? Dari dalam dokumenter itu Islam masuk ke Nusantara itu kapan? Gitu. Oh, iya. Ya, yang pertama tentu dari film ini agak sulit ya kan untuk mengkompres sejarah ribuan tahun dalam film yang cuma beberapa menit begitu. Ya, tentu harus dipadat-padatin tuh. Ya. Nah, tapi tentu itu semua berangkat dari masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana beliau itu membangun Islam, bagaimana beliau itu menyebarkan dakwah sampai akhirnya Islam itu menjadi agama yang luar biasa ya, diterima oleh penduduk dunia. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya, maka kepemimpinan Nabi dalam mengurus urusan dunia atau dalam masalah politik, masalah kenegaraan itu diberikan kepada para sahabat
Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin. Nah, dan ternyata setelah kita mengkaji catatan-catatan sejarah, itu di masa Khulafaur Rasyidin sudah ada relasi dengan wilayah Nusantara. Khulafaur Rasyidin bukan masa setelahnya. Khulafaur Rasyidin dulu. Oh. Ya. Khulafaur Rasyidin. Zaman era kepemimpinan siapa ya? Nah, tepatnya itu pas era Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu. Jadi bagaimana gitu? Jadi di era Utsman itu beliau itu banyak sekali menjalin relasi diplomatik dengan entitas negara-negara lain, begitu ya. Salah satunya adalah negara Cina. Negara Cina. Jadi Khulafaur Rasyidin, negara khilafah pada zaman sahabat itu menjalin relasi dengan Cina. Dan tatkala mereka mau ke Cina, ke ibu kotanya di Guangzhou atau macam-macam gitu, itu pasti kalau mereka melalui laut, mereka akan melalui Sumatera, Selat Malaka. Kalau kita bayangkan peta, ya, Arab Saudi, dari Arab, ya, mereka berlayar melewati India, Sri Lanka, itu turun, set lewat Selat Malaka. Nah, pasti itu mereka berlabuh toh. Benar. Atau transit. Transit, ya. Gitu ya. Nah, pas transit itulah ada catatan, bahkan sampai sekarang ditemukan makamnya di daerah Barus, ya. Barus itu di dekat Sumatera Utara, tapi udah masuk Aceh, begitu, ya. Nah, di situ tuh banyak komplek makam yang merupakan makam-makam Islam tertua, begitu, di Nusantara, begitu. Makam-makam Islam maksudnya perwakilan dari. Nah, ini bisa jadi merupakan para pedagang Muslim. Ya, para pedagang muslim gitu, para pedagang atau para utusan bisa jadi. Cuma kan kita karena ini sejarah yang sangat penting tapi terbatas, ya, hard fact-nya gitu, ya, terbatas faktanya, peninggalan sejarahnya. Jadi mungkin hanya bisa dugaan kuat, ya. Walaupun kita kalau bisa berdasarkan logika sejarah, ya pasti sudah ada hubungan. Gitu. Tapi itu mungkin hanya dugaan kuat, ya. Tapi ternyata beberapa tahun kemudian pas khilafah itu udah berada di tangan Bani Umayyah, ya, khilafah itu lanjut menjalin hubungan dengan penguasa, ya, penguasa pribumi yang ada di Sumatera, yang saat itu negaranya Sriwijaya. Sriwijaya FC. Yang sekarang jadi Palembang. Palembang. Nah, jadi ada satu catatan bahwasanya ada Raja Sriwijaya yang namanya Indrawarman itu menjalin korespondensi dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, gitu. Jadi Raja Sriwijaya menjalin korespondensi dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Surat menyurat gitu ya? Surat menyurat. Dan dalam surat menyurat itu ternyata Raja Sriwijaya itu minta masuk Islam. Oh, itu ada ininya, ada peninggalan jejak sejarahnya? Ada. Saya bahas itu di film. Bukan saya sih, tapi ada salah satu narasumber kita. Nanti itulah, nonton di film itu. Jangan ditumpahkan di sini semua. Jadi, trace-nya tuh secara lebih jauh di film tersebut. Iya. Nah, setelah dari Raja Sriwijaya itu kemudian ada lagi ya perjalanannya? Kayaknya itu Palembang ya, saya juga ke Palembang, tapi teman saya itu Palembang. Itu kemudian ke Aceh. Nah, di Aceh itu kan mungkin selama ini kita mengenal narasi sejarah yang akhir-akhir ini berkembang, bahwasanya Aceh itu sudah menjalin hubungan dengan khilafah sejak zaman Utsmani, ya. Khilafah Utsmani di Turki, begitu. Tapi ternyata ada, ya, bahwasanya ada peninggalan, bahwasanya Aceh, ya, atau sebelum Aceh yaitu Sumatera Pasai itu sudah menjalin hubungan dengan kekuasaan sebelum Utsmaniyah, yaitu Khilafah Abbasiyah, begitu. Ya. Hubungannya sama korespondensi? Bukan korespondensi langsung. Orang Bani Abbas, keturunan pamannya Nabi, ya, Abbas bin Abdul Muthalib, itu ada. Dia itu dikuburkan di daerah Loksemawe. Keturunannya Bani Abbas? Ya, Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah. Jadi keturunan Khalifah Bani Abbasiyah itu ada beberapa yang dimakamkan di Loksemawe. Gitu. Itu ada ini jejaknya?
Makamnya tuh. Makamnya masih ada dan sangat indah sekali ya. Nah, indah, dia itu memang terletak di pelosok ya, bukan pelosok ke dalam tapi agak apa daerah-daerah tambak gitulah, pesisir pantai ya. Dan dia itu indah sekali tuh makamnya, terbuat dari marmer, pualam ya. So ukurannya itu cita rasa seninya tuh luar biasa lah. Dan itu makam keturunan Khalifah Bani Abbas. Masih terawat ya? Masih terawat, alhamdulillah gitu. Setelah ratusan tahun lamanya. Nah itu di Aceh. Beberapa peninggalan sejarahnya. Cuman kan yang tadi saya asumsi di awal ya, paling kuat ketika kita bilang hubungan Islam atau kekhilafahan, itu relasi paling kuatnya orang awam atau seperti saya nih yang tidak banyak mengkaji tentang sejarah langsung menilai, oh Aceh lah titik sentral hubungan khilafah dengan Nusantara begitu. Apakah kemudian ketika Aceh saja yang menjalin hubungan itu kita bisa gebiak-ubiah gitu, oh pukul rata, ya itu bagian dari Nusantara dan seluruhnya. Yang lain kan nggak ikut-ikutan gitu, jadi Aceh doang. Atau gimana kalau dari penelitian antum? Nah, jadi di Aceh itu saya selain ke Los Mawe itu juga banyak mengunjungi makam-makam yang ada di Banda Aceh, ya, di Banda Aceh. Nah, di Banda Aceh itu banyak makam-makam sultan, ya, sultan-sultan Aceh, begitu. Dan di situ beberapa saya mengkaji ada beberapa makam, misalkan kayak makam Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qohar. Ya. Beliau itu di makamnya itu banyak tertulis inskripsi atau kaligrafi Arab. Ya. Nah, ada salah satu tulisan di makam Sultan Al-Qohar yang dia itu menuliskan dia itu adalah Sultanus Salatin. Sultanus Salatin. Nah, sultannya para sultan. Begitu. Gelarnya ya, Sultanus Salatin. Nah, di sini memunculkan sebuah pertanyaan ya. Memunculkan sebuah pertanyaan bahwasanya kenapa ini Raja Aceh ini, Sultan Aceh ini bisa digelari sebagai Sultan Salatin, sultannya para sultan. Berarti kan bisa dikatakan dia itu sultannya atau penguasa para sultan-sultan yang ada di Nusantara. Begitu kan? Oh, zaman kerajaan apa itu? Aceh. Aceh. Samudra Pasai atau apa enggak? Ini Samudra Pasai udah lewat. Udah lewat. Ini udah mulai muncul Aceh. Oh, begitu. Ada Aceh. Oh, Sultanus Salatin. Nah, itu di makamnya. Berarti kan itu kita pakai penelitian lapangan. Betul. Ya, dari segi arkeologi ya. Nah, kemudian kalau kita pakai studi pustaka, orang yang ada di makam tadi yaitu Sultan Al-Qohar, ternyata ada dia itu
Fatih lah. Dan ini sayangnya tadi jarang atau mungkin ya jangan terekspos. Kita tidak mengetahui siapa Babullah ya. Nah, ini Babullah ini merupakan pahlawan Islam dari timur ya. Dan dia itu tatkala melawan Portugis ya, Sultan Babullah itu berhasil menghimpun mujahid Islam sampai jumlahnya itu sekitar 200.000 orang. Masya Allah, itu wilayah... Bukan, sampai 120.000 orang. Itu wilayah Ternate aja, orang-orang, atau... Nah, itu dari mana? Tentu kalau dari populasi nggak mungkin dari Ternate dong. Iya. Tapi juga dari segenap kepulauan yang ada di Maluku. Bahkan sampai Papua, sampai Sulawesi di Tenggara ya, dan Filipina. Itu juga bergabung menjadi pasukan Babullah. Iya. Dan persenjataan mereka itu disokong oleh prajurit Utsmani. Jadi kalau kita baca bukunya Leonard Andaya, The Words of Maluku, di situ beliau menyebutkan ada sekitar 20 orang Janissaries, tentara Utsmani yang dia itu membantu membuat bom meriam senapan untuk melawan Portugis, untuk menyokong logistik persenjataan Muslimin Ternate, Muslimin Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Babullah. Begitu. Dan itu sempat menang telak. Menang telak. Terusir. Portugis mereka itu berhasil dikepung dalam satu benteng selama beberapa bulan sampai mereka itu benar-benar kelaparan. Mereka itu akhirnya hanya bisa makan seadanya, kucing, tikus, anjing, cicak, sampai mereka makan tuh gara-gara dikepung oleh Muslimin. Karena kehabisan stok logistik. Dan tatkala mereka menyerah pada hari Natal 25 Desember 1575 itu mereka mengibarkan bendera putih dan pergi hengkang dari Maluku selama-lamanya Portugis itu. Telak kayak ini. Jadi ada momen ketika bagaimana kemudian Nusantara pernah menjajah Jaya dengan bantuan Janissaries Utsmani. Khilafah Utsmani. Ini sejarah yang kemudian kita banyak nggak dengar ya. Kalau jujur saya ini apalagi yang tidak banyak meneliti sejarah ya. Ini dapat maklumat-maklumat yang luar biasa sangat baru ya. Nah, tapi kan time periodnya itu kemudian bergeser ya sampai kemudian Khilafah Utsmani. Nah di klimaksnya itu ada mungkin bisa diceritakan ada momen-momen apa lagi tambahan dan mungkin kenapa sih pertanyaan besarnya? Kok kita nggak dapat ya sejarah-sejarah yang seperti antum sampaikan? Bagaimana ada relasi yang kuat antara Islam atau kekhilafahan dengan Nusantara? Antum bisa kasih pandangan nggak, perspektif? Ya, yang pertama, jadi kan kalau kita bicara sejarah itu kan nggak melulu baik, nggak melulu mantep-mantep terus ya. Tapi ada juga dia itu mengalami masa pasang surut, fluktuatif. Benar. Ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan. Nah, apa-apa yang saya ceritakan tadi, yaitu masa jaya hubungan antara Muslimin Nusantara dengan Khilafah Utsmani, itu terjadi ketika abad ke-16. Tahun 1500-an gitu ya. Nah, tapi setelah itu, kita kalau baca sejarah Utsmani, setelah Sultan Sulaiman, setelah Sultan Selim kedua, itu memang pemerintahan Utsmani itu agak merosot. Agak merosot, mulai melemah istilahnya teh, ya mulai melemah. Nah, dan itu juga berimbas kepada wilayah lain termasuk Nusantara. Akhirnya ya hubungannya mulai merenggang dan Muslimin di Nusantara akhirnya berdiri sendiri, nggak dapat sokongan sehingga mereka mudah diintervensi oleh orang-orang Inggris, oleh orang-orang Belanda termasuk ya kan. Nah, akhirnya begitu. Dan itu masa-masa surutnya itu dari abad ke-17 sampai 18. Mulai menguat kembali tahun 1800-an, abad ke-19. Nah, itu mulai menguat kembali tuh karena ini masuk nih ke bahasan tugas akhir kuliah saya. Ada Sultan Abdul Hamid kedua dan sebagainya. Terus pertanyaan kedua, kenapa kok kita kayak nggak tahu sejarah ini? Bener. Nah, pertanyaan besar. Yang pertama, tadi yang saya sampaikan di awal, niat saya itu mengkaji sejarah kita. Apa sejarah yang tadi disebutkan tadi? Karena memang selama ini tuh hegemoni narasi
tentang sejarah atau kurikulum sejarah yang ada di negeri ini itu kebanyakan meninggikan kebangsaan. Ya, meninggikan kebangsaan, bagaimana republik ini lahir, dan itu pasti selalu dimulai pas masa 1900-an. Betul. Tatkala mulai muncul banyak organisasi modern, Sarekat Islam, PKI, habis itu ada Budi Utomo. Ya, akhirnya mereka ini dijadikan patokan Indonesia itu merdeka. Ya kan? Padahal merdekanya itu juga merdeka yang nggak bisa lepas dari konsepsi penjajahan. Karena wilayah Indonesia ya yang dipatok dari Sabang sampai Merauke itu juga merupakan bekas wilayah kolonial. Padahal selain wilayah yang hari ini kita kenal sebagai Indonesia, itu di daerah Sabah, Sarawak, Muslim juga, Melayu juga, Brunei, ya kan. Tapi kenapa mereka nggak masuk ke negara Republik Indonesia? Itu kan ada plot penjajahan, ya kan. Nusantara itu ya dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulu, Patani, ya sampai ke Papua lah ya. Itu tuh secara umum mereka Muslim dan secara umum mereka Melayu, ya bahasanya. Tapi kenapa mereka bisa banyak negara gitu? Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, Timor Leste dan sebagainya. Nah, itu karena mereka beda-beda penjajah gitu. Beda gitu. Plotnya. Beda juga ini. Ya, dan akhirnya tadi masing-masing negeri itu meninggikan siapa pendiri negara mereka. Yang kalau kita pelajari ya didikan Belanda. Kalau bicara Indonesia, kita bicara orang kayak Soekarno, Hatta, ya, Sultan Syahrir, habis itu Tan Malaka, ya, Iwa Kusumanjaya dan sebagainya. Orang-orang didikan Belanda semua, didikan Amsterdam, ya, Rotterdam, atau didikan Batavia. Pendidikannya di Belanda. Nah, atau di Stovia itu, gitu. Iya. Akhirnya negara yang mereka didirikan, yang kita kenal sebagai Republik Indonesia ini, itu ya tidak bisa lepas dari konsepsi orang-orang Barat. Mulai dari bagaimana cara mereka bernegara sampai bagaimana mereka menerapkan hukum. Nah, akhirnya yang kita terapkan sampai hari ini kan hukum-hukum warisan kolonial, bukan hukum Islam. Oh gitu. Jadi, itu belum selesai. Itu satu ya. Lanjut. Itu satu. Nah, yang kedua, kenapa kita itu agak terlupa dengan sejarah Utsmani? Tadi terlalu mengedepankan narasi kebangsaan, dan yang kedua itu sumber-sumbernya terbatas. Kita kalau dari kalangan sejarawan ya, itu kebanyakan kalau mau melihat sejarah Indonesia itu selalu merujuk ke sumber-sumber Belanda, sumber-sumber Portugis, atau sumber-sumber bahasa daerah. Jarang melirik ke sumber-sumber berbahasa Arab atau sumber-sumber berbahasa Turki Utsmani. Nah, mulai beberapa dekade belakangan itu banyak peneliti sejarawan yang dia itu melirik arsip-arsip di Istanbul. Nah, ternyata ketika mereka ngubek-ngubek itu arsip, banyak itu narasi sejarah Nusantara. Dan itu yang baru diketemukan dan itu harus dikuak gitu. Ya mungkin saya hanya merintis, ntar kedepannya insya Allah banyak lah sejarah-sejarah online yang lebih mantep. Ini menarik nih pembahasan kita dengan Bang Niko Pandawa. Kayaknya nggak cukup ya sejam ya, 2 jam ya kalau kita mau detailing ya. Tapi tadi intisari ya, atau kesimpulan dari beberapa penelitian. Jadi saya tadi melihat ada dua penelitian. Yang pertama tugas akhir, yang kedua film dokumenter. Kalau tugas akhir kayaknya udah selesai ya. Alhamdulillah sudah. Sudah selesai. Kemarin juga sempat diujikan ya Bang ya. Yang kedua tentang film dokumenter. Film dokumenter itu time periodnya itu ternyata panjang ya. Dari mulai sejarah Rasulullah, lalu Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana kemudian relasinya dengan Nusantara. Tapi itu belum tayang ya. Itu mungkin nanti bisa cerita sedikit tentang film yang akan tayang ini, kesimpulannya atau part-partnya kayak gimana tuh? Spoiler tipis-tipis. Spoiler tipis-tipis.
biar orang nanti penasaran nonton filmnya. Jadi tadi kita katakan bahwasannya bagaimana caranya mengkompres sejarah khilafah dan Nusantara yang terbentang selama ribuan tahun. Benar. Maka tentu ini nggak bisa dikompres hanya dalam waktu 1 jam 60 menit, ya kan? Nanti akan dibagi film itu. Oh. Ada 3 part. Insya Allah kita konsep 3 part, masing-masing 1 jam. Dan yang insya Allah akan terbit sebentar lagi, itu tadi memuat sejarah khilafah dengan Nusantara dari zaman Rasul wafat, Khulafaur Rasyidin, sampai zaman Sultan Babullah dari Ternate tadi. Gitu aja. Gak mau panjang-panjang. Jadi gini ya, kalau kita melihat sejarah Al-Fatih dengan Nusantara misalkan, peristiwa penaklukan Konstantinopel ya, dan akhirnya Hagia Sophia diubah jadi masjid ya sebagai simbol supremasi Islam atas wilayah bekas Romawi Timur, itu begitu membekas di lubuk hati terdalam orang-orang Nusantara. Gitu. Jadi kalau sebelum abad ke-15 itu orang-orang Nusantara di Sumatera dan Malaya pada umumnya itu tuh kerap mempersandingkan Kaisar Rum ya, Rum itu dengan Alexander Agung ya, Alexander the Great begitu. Tapi setelah Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel ya, dan menegakkan peraturan Islam di kota itu, kota bekas ibu kota Bizantium, Romawi Timur, itu tuh mulai berubah. Kalau kita baca sejarah atau manuskrip atau kitab-kitab kuno nemu kata Rum ya, nah itu sebenarnya itu maksudnya apa? Ke Utsmani. Begitu. Ini sebagai tanda respek mereka terhadap Muhammad Al-Fatih ya, yang telah menjadikan Romawi Bizantium sebagai ibu kota khilafah ya. Begitu. Kalau misalkan kita baca Serat Centini ya, Serat Centini, habis itu ada kitab-kitab serat yang lain yang di Jawa ya, atau kemarin saya buka buku manuskrip di Buton, itu banyak tuh Rum. Ya itu maksudnya apa? Romawi. Nah, Romawi itu dirujuk ke Sultan Romawi, yaitu Muhammad Al-Fatih. Begitu. Nah itu termasuk Hagia Sophia. Banyak juga orang-orang Nusantara pada zaman dahulu ya, pada zaman Kesultanan yang dia itu datang ke Hagia Sophia gitu. Karena itu jadi masjid kan? Jadi masjid. Simbol supremasi ya, kekuasaan Islam ya, Hagia Sophia. Betul. Jadi ketika dibuka kembali, ini kan banyak menuai pro kontra khususnya dari Barat ya. Ya mungkin itu tadi khawatir simbol ini kemudian dapat memicu atau mengulang memori tentang bagaimana kekhilafan ketika sedang jaya-jayanya. Iya, gitu. Betul. Jadi cukup ya spoilernya ya. Tadi tipis banget tuh. Oke, biar lebih penasaran mungkin teman-teman. Iya, siap. Saya kira cukup ya. Mantap. Bang Niko Pandawa, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita undang di channel Ngaji Cerdas. Oh ya, kita lupa bilang, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ngaji Cerdas sama AA Farid ya, luar biasa. Insya Allah dengan tim ya. Saya nggak berdiri sendiri. Oh siap. Ya alhamdulillah. Jadi saya dapat poin pentingnya ya. Sejarah dibuat oleh para pemenang gitu ya. Sehingga orang-orang seperti saya bisa luput dengan beberapa pemaparan materi dari Bang Niko Pandawa. Ada beberapa sejarah yang mungkin ada selimut tebal ya. Sehingga kita tuh mau masuk itu perlu kayak antum dulu nih, neliti dulu. Karena agak repot kayak kalau saya agak mungkin ke Aceh, kemana ya repot, bukan dalam hal waktu, dalam hal finansial juga repot ya, gitu. Sedih banget. Nggak usah diceritain lah nanti. Iya. Belakangan ntar. Insya Allah. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi kapan waktu. Kita jumpa lagi suatu saat nanti dengan pembicara atau pemateri yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.